dalam mertala akan al-ilm ingkang bisa ya? Bisa li. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah wis kabeh puji iku lillahi kagungan Allah Ar-Rahman kang Maha Welas Ar-Rahim kang Maha Asih. Saya. Ya, saya dulu baca kitabnya begitu sebelum belajar di Gontor. Baca kitabnya begitu, terus kemudian ya orang kampung Jombang. Saya Jombang, kamu Nganjuk ya. Saya Jombang. Jombang. Jadi belum sekolah MI kelas 3, kelas 4 itu saya sudah hafal tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Hafal dan bisa melakukan dan apa saja bisa menurutkan, cuma nggak paham. Saya kelas 5, kelas 6 saya masih ingat itu. Belajar jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim itu kelas 5 MI. Jadi saya membayangkan majunya MI pada zaman itu seperti itu. Jadi sudah jamak muannats salim, jamak mudzakkar salim itu sudah belajar saya. Belum masuk KMI. Dan anggota tubuh ini sudah hafal dari atas sampai bawah dengan lagu. Ya, kayak itu misalnya tasrif lugawi atau tasrif istilah ini. Doroba gitu misalnya, doroba, nah itu mesti benar itu, nggak mungkin salah itu. Kata-kata itu cepat dan hafal anak kecil masih kelas 5, kelas 4 MI ya gitu ya. Hafal begitu karena itu mainannya anak-anak. Dulan sambil sepak kreweng, ada istilah sepak kreweng atau jubritan. Anton minena. Oh, nggak ngerti ya ini sepak kreweng. Sepak kreweng. Ada yang ngerti sepak kreweng nggak sekarang masih istilah itu? Jumpritan ngerti nggak? Ngerti lu kan? Jumpritan itu ngerti? Tahu jumpritan. Jumpritan, kreweng, sepak kreweng itu pakai main sembunyi-sembunyian tapi pakai kreweng itu pecahannya genteng. Oh. Pecahan genteng yang pecah itu kan kreweng namanya. Keramik. Oh, keramik kan sepak kreweng. Nah, kreweng itu ada dibuatkan lubang lingkaran begitu, terus kemudian lempar yang masuk ke situ. Nah, yang nggak masuk itu nanti yang jadi terus yang masuk yang itu menang terus kemudian sembunyi di mana, sembunyi dicari kalau kelihatan ketemu nendang duluan itu berarti dia tetap jadi buat jadi opong pokoknya. Senang sekali teringat masa cinta. Terus jumpitan itu jaga benteng kayak gitu, pohon bentengnya itu jaga itu nggak boleh dipegang oleh lawan gitu. Kalau berhasil memegang itu kalah gitu. Nah itu jaga benteng jumpitan gitu. Nah itu udah hafal itu. Jadi sampai bisa memainkan karena gitu. Jadi karena ya kuno konangan ini sudah dengan diukur saya dan dikembang bayungan diukur. Nah itu udah nggak nyambung jadinya. Karena ya kuno konangan ini sudah dengan diukur saya dan dikembang bayungan. Jadi bisa memainkan terus waktu di KMI, selama di KMI juga kalau Ramadan saya biasanya ke pondok-pondok salaf, ngaji kitab, ngaji apa untuk menjaga dan memperlancar karena sebelumnya nggak lancar banget. Akhirnya mau ngaji kitab alanya Alang Gontor, bisa paham alanya mereka, utawi iki ibu oko sopo rongkang ingkang halih, nah itu ngerti model seperti itu. Dan itu katanya all in one system. Nah, pernah sekali waktu saya sudah kelas 3 di KMI, tapi kemudian waktu Ramadan mondok di pondok pesantren di Kediri. Pondok Al-Falah Roli. Araf tuh, Zat. Al-Falah Mojo. Ploso Mojo. Nah, saya pernah di sana, mondok di sana. Itu sudah KMI, saya sudah masuk KMI, mondok di situ ngaji Ramadan. Kebetulan yang dibaca taklim waktu itu.
Ta'limul Muta'alim dengan Gustin Zainuddin itu Jazuli. Gustin itu yang tersepuh di situ. Nah, pas baca kitab di situ, saya ketemu dengan guru saya kelas 3, guru usul fikih. Guru usul fikih dari Pekalongan, dari Brebes. Nah, dia juga orang dari tradisi orang NU Salaf gitu, kayaknya juga ngaji juga di situ. Pas yang dibaca oleh Kiai itu tentang bab tentang menggunakan pulpen tidak boleh dengan kolam ahmar. Kolam ahmar itu tidak boleh digunakan untuk memberikan makna atau menulis dengan tinta merah, itu termasuk larangan di dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu. Kebetulan guru Ustadz saya yang Ustadz di Gontor itu makna nih pakai pulpen merah dia. Jadi di depan saya pulpen merah lagi dibalas oleh kayak dia kayak gitu pakai pulpen merah. Pakai pulpen merah kan nggak boleh. Dan masih ingat nggak boleh pulpen merah, terus apa hal lagi. Sama kalau di Ta'limul Muta'alim itu kalau Anda masuk ke kuburan, di kuburan maka anjurannya jangan membaca batu nisan. Batu nisan itu ada nama-namanya ya, jangan dibaca. Karena itu ya, karena itu menjadi bagian dari penyebab mudah lupa. Orang akan mudah lupa kalau membaca itu batu nisan, tulisan di batu nisan itu akan mudah lupa. Ya kita nggak mengkaji akademik ilmiah saintifiknya apa terus lupanya karena apa yang penting, tapi itu kira-kira lebih kepada bersifat etik atau bahkan estetiknya. Terus atau kemudian juga ada jangan membiasakan atau membudayakan, ini kita biasa sudah. Kalau nyapu waktu malam hari, nyapu malam hari itu jangan menyapu waktu malam. Karena menyapu waktu malam hari itu sama dengan menyapu rezeki. Akan mengurangi rezeki karena kita menyapu rezeki kita. Bisa jadi itu ya by definition begitu, atau itu iya dengan pengertian yang lain. Artinya orang malam-malam masih nyapu kan pemalas berarti. Siang-siang kemana, terus ngapain, misalnya begitu. Jadi logiknya bisa saja, logiknya nanti bisa panjang, bisa pendek, bisa diputus, bisa di mana saja logiknya, kalau di logik-logikan. Baik, kembali ke mata kuliah ini. Saya pikir saya masuk yang kedua ini sudah cukup jelas tergambar pada antum semuanya di mata kuliah ini nanti, karena seanggapan saya tasawuf antum sudah di S1 selesai persoalan-persoalan menyangkut dengan muqaddimat tasawuf qadaya sufiyah. Jadi kalau di Unida itu tasawuf AFI, mahasiswa AFI dapat 5 mata kuliah, nggak salah, 4 mata kuliah tasawuf. 1 ilmu tasawuf, yang kedua qadaya sufiyah, yang ketiga nusus sufiyah, yang keempat qadaya sufiyah mu'asirah, dan yang kelima tasawuf ulama Nusantara. Jadi oke. Saya membayangkan gambarannya udah begitu saja. Ilmu tasawuf itu muqaddimah dalam tasawuf. Jadi masih pengenalan awal kepada mahasiswa karena masih di semester awal 2 atau 3 tentang tasawuf itu apa, dan mauqifu fil Islam seperti apa, sejarah lahirnya bagaimana, tumbuh-tumbuhannya seperti apa, lalu kemudian tokoh-tokohnya siapa saja, lalu bagaimana kemudian proses keterhubungan antara proses dalam tasawuf itu bagaimana, sehingga ada syariah, thariqah, haqiqah, ittijah, tasawuf, teman maqamat, turuk sufiyah, sampai nanti ada sedikit pengembangan daulus sufiyah fi nasrul Islam di Indonesia kayak begitu. Itu tasawuf 1. Tasawuf 2 adalah qadaya sufiyah. Itu seperti yang saya sampaikan kemarin. Qadaya sufiyah itu ya isu-isu, persoalan-persoalan, ajaran-ajaran, konsep, pikiran, gagasan, dan dalam tasawuf yang kemarin saya klasifikasikan menjadi 4 atau 5 klasifikasi. Ada yang masuk dapat dikategorikan oleh persoalan-persoalan metafisik, ya, metafisik seperti konsep wujud, baik itu wahdatul wujud, wahdatul syuhud, wahdatul adyan, konsep Tuhan di dalam tradisi Sufisme itu sendiri, atau kosmologi tasawuf, maratibul wujud, the degree of existence, itu juga masuk dalam metafisika tasawuf.
atau kajian tentang manusia tapi dari sudut pandang bukan secara fisiknya, tapi dalam tasawuf biasa disebut dengan konsep insan kamil. Insan kamil di dalam tasawuf itu adalah metafisik. Ini persoalan-persoalan metafisika di dalam tasawuf. Ada nanti mungkin wahdatul adyan, ada ittihad, nadhariyatul ittihad, ada hulul, ada dan yang sejenisnya. Itu metafisik in Sufism. Lalu kemudian kita kemarin juga di Qadaya Sufiyah juga dibicarakan tentang epistemologi di dalam tasawuf. Karena tasawuf itu berbeda dengan filsafat, berbeda dengan kalam, dan berbeda dengan fikih. Dari mananya perbedaan itu? Dari epistemologinya. Bangunan epistemologinya yang berbeda. Nah, epistemologi Sufi itu mengenal konsep yang disebut dengan irfan atau ma'rifah, konsep ma'rifah. Nah, ma'rifah Sufiyah itu dengan takhtalif anil al-ilm atau an ma'rifah. Walaupun disebut begitu dalam filsafat atau kalam. Kalau filsafat itu al-istidlal al-aqli an-nazari, basisnya begitu. Tapi kalau tasawuf al-irfan al-zawqi al-mubashir. Irfan, zawqi, mubashir. Irfan, ma'rifah. Dan ma'rifah itu manhajuhu mujahadah, riyadah, min tasfiyatil qalb wa tazkiyatun nafas, dengan tahalli dan akhirnya menjadi tajalli itu. Dari sini manhajnya dzauq, manhajnya lalu kemudian ada tuh al-qalb laisa al-aql, tapi al-qalb dengan pengertian tentu qalb bagian dari dinamika, bisa qalb, nafas, ruh, akal juga sebenarnya tidak berfungsi sebagai, tapi fungsinya sebagai qalb, sehingga ada tuh manhaju al-dzauq atau manhaj al-kashf, ada tuh qalb, jadi mujahad, tazkiyah itu tasfiyatul qalb, tazkiyatun nafas wa tasfiyatul qalb min adran hatta idza zakat an-nafsu wa safa al-qalbu inkashafa al-hijab bainahu wa baina rabbih fayulqillahu fi qalbi as-sufi nuran. Hadza ismuhu hadza nur ma'rifah, irfan, dzauqi, mubashir min Allah. Al-ilm mubashir, al-ma'rifah ma'rifah mubashirah, la an tariqi an-nazar ila malakutis samawati wal ard, la antariki al-wahyi, bahkan tidak juga melalui wahyu membaca kitab atau apa, enggak, tapi dengan irfan zauqi. Jadi itu zauq melalui kasyaf, terciptanya itu kasyaf zauq ya, tentu zauq itu dengan mujahadah, dengan riyadhah, dengan tazkiyat nafas itu dilakukan hingga lama zakat an-nafsu wa safa al-qalbu inkashafa al-hijab bainahu wa baina rabbi fa alqallahu fi nuri fi qalbi sufi nuran. Itulah itu sehingga mubasyir, itulah yang disebut dengan ilmu laduni, wa 'allamna min ladunna ilma. Jadi ilm laisa an tariqin nazar ila as-samawati wal ard wal jibal wa kadza wa kadza, lakin mubasyaratan ilm laduni, bukan ilmu laduninya orang Jawa dalam tradisi kejawen. Itu nanti ilmu laduni yang orang mendem gitu. Jadi yang kalau punya ilmu ini katanya enggak tegas, kapak paling pande, dikdoyo tanpa aji-aji, rabi tanpa bojo. Bukan itu ilmu laduni, dan itulah yang kemudian dikatakan ittaqullaha wa yu'allimukumullah. Jadi wa yu'allimukumullah, ada mubashir, irfan, zauqi, mubashir. Itu epistemologinya Sufi. Irfan, ma'rifah sufiyah, zauqiyah. Hadil ma'rifah zawqiyah kasyfiyah mubasyirah. Itu epistemologi Sufi. Maka ada ma'rifah, ada kasyaf, ada kemudian dzauq, ada qalb, ada mujahadah, akal, nafas, qalb, ruh, itu menjadi satu entitas yang perangkat untuk menempuh jalan spiritual itu. Itu epistemologinya Sufi di situ. Lalu kemudian sebagaimana tasawuf itu ada tradisi di dalam khazanah Islam yang di situ ada penguatan sisi etik, akhlak, etik. Bahkan beberapa sufi itu mendefinisikan tasawuf sebagai al-akhlak, at-takhalluq, at-tasawuf wa at-takhalluq man zada 'alaika fil khuluq zada 'alaika fis safa. Idza kanat akhlaqul mar'i raqiyah wa zadat akhlaquhu karimatan au rafi'atan au samiyatan au 'aliyatan. Karena
izdada martabatu tasawufihi aliyan. Nah, itu seperti itu karena tasawuf itu takhalluq. Man zada 'alaika fil khuluqi zada 'alaika fis shawab. At-takhalluq. Dan Taftazani menyebut salah satu ciri karakteristik tasawuf itu adalah at-taraqi al-akhlaqi. At-taraqi al-akhlaqi. Wa at-takhalluq bi akhlaqin karimah min syimatil Islam. Bahkan Islam menjustifikasi itu dengan hadis Nabi, innama bu'itsu litammima makarimal akhlaq au kama qala au itmami makarimal akhlaq. Bi'atsatul nubuwah min ajli itmami makarimil akhlaq. Dan akidah, syariah, akhlak. Akidah, ya, akidah iman, syariah Islam, akhlak ihsan. Akhlak ihsan. Akhlak. Sehingga dalam konteks ini, dalam tradisi sufi, persoalan ibadah itu tidak hanya berhenti pada persoalan fikih, hitung-hitungannya hukum. Antum kalau mau meletakkan buku fikih dari sini sampai Gontor, itu buku fikih dijejer, itu tentang sholat, ya sama saja. Istilahnya adalah adillatu masyru'iyyati sholat, terus kemudian ahkamus sholat, sah atau tidak sah. Cukup itu saja. Sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Pada subuh tadi, misalnya subuh tadi, salat kita itu sah atau tidak sah. Yang jelas terpenuhi syarat, rukun, dan tidak ada mubtilat yang dikerjakan, maka salat itu sah. Salat itu sah. Meskipun ketika salat itu pas waktu itu pertandingan Manchester lawan Liverpool gitu ya. Jadi terus kemudian wah udah itu finalnya Premier League misalnya kayak gitu. Wah, jadi waktu sholat Allahu Akbar gitu ya, Allahnya nggak jadi Akbar lagi, menjadi Asgor karena mana yang Akbar itu ya Liverpool, Salah, Sadio Mane, terus apa, apalagi kemudian gol gitu, pikiran kan kemana-mana itu, pikiran kemana-mana, tapi sampai sholat muftatahatun bit takbir, muhtatamatun bit taslim, dimulai dari takbir diakhiri dengan salam, sah nggak sholatnya? Meskipun lagi sholat tadi mikirkan pikirannya jalan-jalan, mikirin tugas, belum selesai, mikirin mau presentasi, mikirin mau itu. Tapi sholat dibaca, syarat rukun dijalankan, tidak ada hal yang dikerjakan membatalkan sholat itu tidak dilakukan, sah nggak sholatnya? Sholatnya sah. Sholatnya sah. Dan para fuqaha itu berhubungan dengan interaksi dengan dia sah. Sah. Apa buktinya sah? Ya sah kan tidak harus mengulangi kan? Kalau sholat itu sah, itu harus dikotok enggak? Tidak. Tidak. Tapi kalau sholat itu tidak sah, kenapa misalnya tidak sah? Ternyata baju yang dipakai tadi najis. Sah enggak sholatnya? Enggak sah. Kalau begitu harus mengulangi enggak sholatnya? Harus mengulangi. Tapi meskipun tadi Allahu Akbar yang dipikir aneh macam-macam, enggak lagi Allah yang Akbar. Karena yang Akbar banyak yang lain. Karena yang memikirkan Akbarnya kemana-mana. Akbar juga akhirnya macam-macam, tahu-tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabulnya seperti apa? Atau puasa, antum puasa menjalankan puasa, imsak anil akli wasyurbi min waktu sahur habis, kemudian sampai kemudian buka puasa lagi dilakukan dan tidak melakukan tindakan perbuatan yang membatalkan puasa. Puasa kita sah apa tidak? Sah. Meskipun selama puasa kita berbohong, maki-maki orang, tengkar, maaf sampai uququl walidain misalnya, atau bahkan melakukan tindakan-tindakan yang tercela dan sekian banyak perbuatan yang lain. Puasanya tetap sah enggak? Puasanya sah. Dalam hukum fikih tidak ada yang tidak mengesahkan. Para fuqaha mengatakan sah. Meskipun nanti kita akan disindir oleh Nabi. Kam min shaimin aw rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Illal ju' wal atas. Enggak dapat apa-apa.
Dia dapat juk sama Atos. Ya dapatnya juk sama Atos, bahkan disindir lagi ya Nabi. Ya. Man lam yada' qawla zuri wal fahsyi wal fash, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang yang nggak meninggalkan kata-kata kotor, nggak meninggalkan kebohongan, nggak meninggalkan nifak, nggak meninggalkan perbuatan tercela, untuk puasa. Ngapain? Untuk apa puasa? Untuk apa puasa? Laisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu. Tuhan nggak perlu dia meninggalkan makan, meninggalkan dahaga, meninggalkan minum, nggak perlu. Tapi kalau kita nggak puasa dosa nggak? Dosa, nggak puasa dosa. Kalau sudah di dalam puasa dosanya sudah selesai. Persoalannya puasa kita sah, tapi pertanyaannya saumuna makbul amla. Salat kita itu makbul indallah amla. Masalah. Ya nggak tahu itu. Kalau dulu ada penceramah guru gontor senior gitu, lucu orangnya. Kita diterima apa enggak oleh Allah? Ya diterima. Salat saya diterima Allah. Apa buktinya? Enggak pernah dikembalikan sama Allah. Enggak pernah dikembalikan. Ya, salatmu enggak tak terima, tak balikin gue. Nah, misalnya begitu. Enggak pernah dikembalikan sama Tuhan. Nah, itu tadi artinya buku-buku, kajian-kajian fikih itu epistemologi ya, kan? Sufism itu melampaui itu tidak hanya pada tataran etik, bahwa etik saja, etika kita sholat, etika bersolat itu, etika sholat itu laki-laki auratnya apa? Sampai mata kaki. Mata kaki. Nah, saya biasa melihat di pondok-pondok salaf itu biasa. Orang sholat itu hanya pakai sarung saja. Karena sarungnya sudah menutupi pusar dan menutupi mata kaki. Nggak bajuan. Ya kan sholat kan sudah sah kan? Sah. Ya sah. Sini sampai ini. Atau sholat dengan sarung yang suci sarungnya, karena sarung itu hanya untuk sholat saja. Yang lain-lain dia ganti sarung dengan yang lain. Ketika mau melakukan apa, mau kamar mandi, mau jalan, mau apa, ganti sarung. Mau sekolah, mau apa, ganti sarung. Sarung itu hanya dipakai untuk sholat saja. Karena menjaga sucinya sarung. Kesucian sarung. Kalau kita, anak gontor, saya pikir campur-campur itu. Kadang yembuh campur najis atau campur apa. Tapi kurang menjaga dari sisi kesucian sarung. Kalau kebersihannya bersih-bersih, anak gontor bersih-bersih. Kesuciannya bisa jadi ada beberapa bermasalah. Kebersihannya bersih. Nah mereka tadi kebersihannya kurang, tapi sucinya suci. Itu tadi dijaga sucinya. Jadi hanya dipakai ketika sholat. Jadi sarungnya sampai ngelinting gitu. Sampai bau ngelinting, tapi kan nggak najis itu. Nah itu yang dipakai. Tapi kan sholat kan bukan tidak hanya sekedar syariat, tapi dia ada akhlaknya. Akhlak sholat itu seperti apa? Akhlaknya. Nah, disinilah yang saya katakan epistemologinya sufi kemudian memberikan perhatian pada dimensi yang non sekedar syar'i, bersifat legal, formal, intelektual. Jadi bukan sekedar legal formal, tapi di situ ada akhlaknya, akhlak kita. Mau menghadap Pak Yai aja, mau menghadap senior, mau masuk kuliah, mau ketemu dosen saja kita berperilaku seperti apa? Itu akhlak. Itu akhlak. Maka akhlak kita kepada Allah. Maka akhlak itu yang kalau mau dipanggil ada ya segera, mau dinikan ya cepetan, mau itu ya kita bersegera menjaga akhlak etik gitu. Maka akhlak itu yang termasuk tadi saya katakan itu akhlak itu adalah buah dari akidah yang benar, syariah yang lurus. Akidah yang lurus atau syariah yang benar buahnya akhlak yang luhur. Ada orang akidahnya bagus sekali, tauhidnya luar biasa, ibadahnya, tapi mulutnya agak suka mengunjung orang, suka marah, suka ngumpat, suka maki-maki, suka jelek-jelekan orang dan lain sebagainya. Itu tidak tercermin sama sekali. Berarti ada problem dengan akidah, ada problem dengan syariahnya. Karena atau kemudian masih suka lagi melihat hal-hal yang nggak benar. Karena sholat tanha anil fahsya wal munkar. Berarti sholatuhu lam tanhahu. Atau saumuhu lam yaj'alhu fa'alakum tattaqun. Belum sampai ke situ. Nah, ini tadi etik ya, etika dalam sufisme, etik itu bisa dibangun lewat bacaan tentang etik itu ya bentuknya seperti makomat, makom.
taubat, zuhud, wara', ifah, syukur, ridho, tawakul, kemudian makrifah. Itu bentuk-bentuk makomat, lalu kemudian ada makomat tazkiyatun nafas, itu makomat mujahadah, makomat riyadhah, makomat tahalli itu makomat, bagian dari makomat sufiyah. Bentuk institusionalisasi makomat itu dalam tarekat-tarekat di tasawuf itu yang personal. Ini kodoya sufiyah yang ingin saya katakan, kodoya sufiyah. Baru kemudian nanti ada kodoya sufiyah juga, tadi ada estetika. Dalam sufisme tidak hanya etika itu akhlak, tapi estetika itu adab. Jadi kemudian kita beradab, jadi sesuatu itu indah. Jadi berhubungan dengan Allah bukan karena itu wajib. Kalau saya nggak sholat subuh itu karena subuh itu sholat saya lakukan karena wajib. Kalau nggak wajib dosa. Kira-kira kalau sholat subuh itu nggak wajib, kira-kira nggak sholat itu. Kira-kira saya nggak sholat mungkin. Antum masih sholat, masih rajin, masih itu nah. Karena saya. Nah, sholatnya itu karena apa? Karena wajib. Sehingga kita melakukan itu. Kalau tidak wajib, bisa jadi kita tidak melakukan. Kalau sunnah gitu saja, bisa jadi kita lakukan dan kadang-kadang juga tidak. Nah, para sufi kan melihat sudah sholat itu media yang paling indah bagi seorang abid untuk bertemu dengan Tuhannya. Karena di situ ada komunikasi dengan Tuhan. Bayangkan coba ketika Alhamdulillahirrabbilalamin. Itu sebenarnya setelah itu Allah menjawab hamidani abdi, yang indah sekali. Alhamdulillahirrabbilalamin hamidani abdi. Karena itu Fatihah itu sunnahnya membacanya putus-putus. Sunnahnya membaca Fatihah itu putus-putus karena di situ antara bacaan satu surat, satu ayat dengan ayat yang lain, Allah berinteraksi dengan kita, menjawab hamidani abdi, majadani abdi. Senang sekali Allah, dan kita indah sekali komunikasi yang intens, yang intimate relationship between God and His creatures. Nah, itu di dalam salat itulah yang sehingga kadang ada seorang sufi yang andai kata hidup itu boleh dengan salat saja, itu sudah cukup bagi saya. Maka mereka satu malam bisa 100 rakaat, bisa puluhan rakaat, bisa itu dalam prakteknya para aulia wasiddiqun. Ya, ini karena sudah intensitas hubungan itu tidak lagi dibangun atas karena rasa takut, bukan khauf dan roja, bukan karena khaufan minan nar, roja'an lil jannah, khaufan minal adzab, roja'an lit thawab. Jadi bukan karena itu lagi, sudah jadi berhubungan dengan Allah itu karena memang karena Allah. Sudah karena bismillah, billah, fillah, lillah, minallah, ilallah, ma'allah, ala Allah. Sudah semuanya serba Allah. 8 pintu tauhidnya sudah benar dan kemudian baik, sehingga tidak ada lagi yang sehingga ada sampai seorang sufi ketika ditanya masih adakah tempat di dalam hatimu untuk mencintai Rasul, sepertinya sudah tidak ada tempat lagi, hanya Allah yang ada di dalam jiwa dan hatiku. Terus kemudian apakah itu kemudian dinyatakan dengan ungkapan itu salah, dan padahal kita harus mencintai Rasulullah? Itu sebenarnya logiknya sangat mudah, karena mereka sering rumziyah fit ta'bir. Sufi itu ar-rumziyah fit ta'bir. Artinya kalau orang mencintai Allah, maka akan mencintai semua yang dicintai oleh Allah. Dan Rasulullah adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah. Dan paling kemudian kita harus mengikutinya. Maka seperti itu. Maka itu adalah tokoh sufi yang mahabbah, yang mengatakan tentang itu tadi, ya, tokoh sufi perempuan itu. Mahabbah sebagai bentuk dari cinta itu apa? Mahabbah, hub, aisyaq. Sufi itu estetika sufi. Estetika sufi tercermin juga dalam syatohat, wajid. Kondisi syatohat, kondisi wajid itu estetika sufi. Sufi sakron. Ada istilah sakron. Sakron itu apa? Pemabuk. Sufi-sufi yang mabuk apa? Mabuk sakar. Sakron, sakar, intoxicated sufis. Intoxicated. Jadi mereka pemabuk, sufi pemabuk namanya, bukan pemabuk karena ia syurb min ka'sin ilahiyin. Syurbu min ka'sin ilahiyin, bukan syurbu wine.
bukan, tapi ka'as ilahi karena penghayatan dan menunjukkan sampai tingkatan wajud fly, kemudian ekstase di tingkatan itu sampai mengeluarkan syafahat. Nah, kondisi begitu. Maka ada dalam wilayah ini estetika ini ada kewalian, ada syafahat, ada uh, mahabbah, ada isyq, ada apa dan lain sebagainya. Nah, ini isu, ini qadaya fit tasawuf. Ini qadaya. Hadhil qadaya mawjudah fi turathina al-islami. Hadhil umur kulluha mawjudah fi turath al-islami, turath ar-ruhi wa turath al-aqli al-islami wa fi haq sufyan. Nah, inilah yang dalam hazanah inilah yang kita ingin angkat kembali, kaji kembali, dalami kembali, dan kemudian itu lalu kita coba itu kita hubungkan dengan fenomena kekinian. Kalau itu kita hidupkan, misalnya kita bahas, kita kaji tentang insan kamil saja. Insan kamil, insan kamil itu apa definisinya, kemudian karakteristiknya, kemudian tingkatan-tingkatannya, lalu kemudian cara mencapainya. Setelah selesai, terus so what? Nah, ini apa kontribusi, apa relevansi, apa aktualisasi, apa yang dimungkinkan ini bisa berperan dan bermain untuk yang contemporary issues, seperti yang kemarin saya ulangi lagi ini, saya ulangi yang kemarin karena saya berharap antum sekarang sudah bisa. Nah, contemporary issues itu banyak sekali fenomena kekinian dalam bentuk contemporary issues, mulai dari isu-isu tentang pemikiran yang cukup serius mengenai pluralisme. Pluralisme, orang mau mencari pembenaran untuk pluralisme. Dari mana? Ya, sufisme. Di dalam ilmu kalam tidak mungkin. Karena ilmu kalam jelas isbatul aqaid ad-diniyah wa difa'anha, isbat wa difa'. Itu nggak mungkin. Nah, ketemunya di dalam sufisme. Maka William Chittick mencoba untuk menjustifikasi ini dalam bukunya Unity in Diversity, itu dari wahdatul wujud, itu adalah pluralisme. Disitulah pluralisme mendapatkan justifikasinya dengan wahdatul wujud. Ya Ibnu Arabi lagi-lagi yang dituduh begitu. Tapi kemudian itu dijawab sedikit, ada apa Dr. Syamsuddin dalam bukunya Diabolisme Pemikiran Paris itu contohnya. Atau feminisme, feminisme mungkin dengan sufisme, atau feminisme dengan sufisme, atau nanti ada perennialism, sufisme, problem dalam perennialism itu tentang itu transcendent unity of religion. Ya ujung-ujungnya semuanya pluralisme itu sebenarnya. Ujungnya perennialism, ujungnya transcendent unity of religion atau unity of religion atau pluralism. Nah, itu terus kemudian feminisme itu yang isu-isu kontemporer seperti itu nanti bisa dicari dan dihadapi apa benar itu basisnya sufisme. Oh no, ternyata. Atau kemudian isu yang jadi problem orang kekinian. Problem kekinian itu apa? Seperti sekarang belakangan problem radikalisme, problem terorisme, problem Islamofobia, problem corruption, problem hedonism, problem consumerism, problem dan krisis itu yang kita hubungkan. Baik, saya coba sederhana saja ngasih contoh. Ini kemarin ini Sofyan ini. Sofyan itu masih sekarang semester berapa? Semester 2 masih sama dengan Aka, harus ngambil mata pelajaran. Oh ya. Semester 2-nya sudah diambil tahun lalu. Ya, ini tugasnya dia. Ini tugasnya dia di dalam tasawuf ini. Ini sekian ini balik ke saya, kirim lagi, balik lagi, kirim balik. Jadi segini ini. Tapi akhirnya jadi ini. Jadi ini. Jadi menghubungkan insan kamil, tetapi dihubungkan dengan fenomena kontemporer apa? Modern human morality, problem, crisis of modern human morality. Dihubungkan itu. Jadi insan kamilnya qadaya sufia. Terus kemudian muasirahnya apa? Crisis of modern human morality. Sofyan itu yang penulis kedua itu pembimbing saya, pembimbing disertasi saya masukkan situ untuk menghormati, menghargai guru. Nah, saya masukkan Prof.
I would like to ask you to be my co-author. Will you? Ya. Profesor itu. Profesor ini di orang Malaysia. University Malaya. Sudah profesor juga. Kemudian saya masukkan di sini untuk namanya. Sama itu contohnya begitu. Ini dari sini. Kalau yang dari Mantingan ini yang dari Mantingan. Abdul Somad Al-Falani's concept of mahabbah as an antidote to the spiritual crisis of modern man. Jadi konsep mahabbah itu menjadi penawar untuk krisis spiritual manusia modern. Kalau tadi krisis moral ya, ini krisis spiritual. Bisa krisis ekologi, itu bisa krisis ekologi itu ya seperti itu yang nulis yang terakhir itu Indah Maulidia. Nah yang kedua ini rektor Undar, adik kelas saya di Gontor. Nah, karena dulu pernah mau ngajak nulis tentang isu-isu tasawuf, tentang tasawuf kenapa nggak jadi nulis, akhirnya saya ajak untuk. Ya dia nggak tahu saya masukkan, dia nggak tahu. Tahunya sudah publish, sudah apa dan lain sebagainya, saya kirimkan ke dia. Wah, syukur. Dulu pernah ngomong-ngomong ngajak publikasi di jurnal untuk penelitian bareng-bareng, nggak jadi. Lalu sudah dikasih gini aja kan jadi. Nah, dia statusnya dosen UIN Surabaya, tetapi dia jadi rektor di Universitas Darul Ulum Jombang. Amir Maliki Abi Tolha. Jadi tokoh Nusantara, isu yang diangkat min qadaya sufia, mahabbah ini qadaya estetika, Insan Kamil tadi qadaya metafisika, lalu contemporary issues-nya hampir serupa, yang ini spiritual crisis, yang ini moral crisis. Bisa saja tetap spiritual crisis, moral crisis, ecological crisis, atau bukan monetary crisis, no. Atau kalau itu saya kemarin pernah, tapi belum jadi. Ada yang suka kajian ekonomi di antara antum? Kalau ada suka kajian ekonomi, saya pernah dulu diminta untuk atau dapat instruksi rektor untuk ngisi kuliah perdana di masjid sini. Saya beri judul Deciphering Sufi Maqamat as the Foundation of Business Ethics. Tapi itu hanya jadinya jadi PowerPoint, nggak jadi tulisan sampai sekarang. Hanya PowerPoint saja. Jadi maqamat sufi itu, maqamat sufi khusus maqamatnya Syarat At-Tusi waktu itu yang saya explore. Syarat At-Tusi kan maqamatnya paling simpel, 7 maqamat itu. Ya, taubat, zuhud, warok, sabar, syukur, tawakul, kemudian ma'rifah itu. Nah, itu bagaimana menjadi dasar dari bangunan bisnis etik. Etika bisnis itu ya dibangun di atas itu gitu loh. Dan itu bisa dilakukan. Cuma kemudian asalnya sih Sufism Maqamat as the Foundation of Business Ethics, gitu judul saya. Tapi kemudian waktu itu dibaca oleh reviewer yang suka mereview Scopus, dosen kita, dosen Hes, dan dia punya bahasa yang cukup Hes, Ustadz Afandi, Dr. Afandi, yaitu saya wali kelasnya. Itu angkatannya Ustadz Wakil Rektor Ustadz Setiawan bin Lawi dan Ustadz Kindi. Kindi siapa ini? Abdul Hafidz Zaid. Saya nggak tahu namanya. Kindi itu aja pokoknya. Ustadz Abdul Hafidz Zaid. Nah, iya, seangkatan mereka. Jadi kalau dihitung angkatan saya wali kelasnya mereka. Angkatannya wali kelas. Nggak pernah jadi wali kelasnya langsung Ustadz Setiawan atau Ustadz Kindi, tapi wali kelas langsung katanya Ustadz Afandi katanya, itu wali kelas saya dulu Ustaz. Dan sekarang anaknya dia, wali kelasnya anaknya dia, itu anak saya. Anak saya jadi wali kelasnya anaknya dia di Putri 3. Nah, dia yang cerita. Nah, dia tambah judul Deciphering, Ustaz, tambah Deciphering. Keren banget. Judulnya sudah keren ini. Judulnya udah keren ini. Jadi udah bagus sekali itu kalau jadi itu.
Itu bisa Scopus itu kira-kira itu. Kalau ada yang mau serius, Deciphering Sufi Maqamat as the Foundation of Business Ethics. Wah, kan menarik itu. Nah, misalnya kayak begitu, judulnya kayak begitu. Ya. Atau antum suka isu-isu yang apa sih tentang yang kontemporer, yang apa mungkin isu tentang korupsi misalnya. Yang ini adalah bentuk yang dampak negatif dari modernisme. Dampak negatif dari modernisme apa yang bisa kita terapi dengan ajaran-ajaran para sufi. Dampak negatif dari modernisme itu di sini disinggung ini. Dalam Abdullah Singkel, Insan Kamil, Vising Modern ini modernisme itu melahirkan utilitarianisme, pragmatisme, hedonisme, materialisme. Nah, ini di sini oleh siapa? Sofyan ini. Jadi konsep insan kamil itu begini, insan kamil itu definisinya demikian, karakteristiknya seperti ini, tingkatannya sedemikian, cara mencapai insan kamil itu seperti ini. Nah, ini berhadapan dengan fenomena saat ini, dampak dari modernitas itu manusia menjadi pragmatis, utilitarian, hedonis, dan materialis. Maka bagaimana insan kamil ini dapat mengatasi itu, mengatasi utilitarianisme bagaimana seperti apa? Jadi sih, ya sebenarnya nggak banyak, ya sedikit-sedikit aja insan kamil, utilitarianisme, hedonisme. Hedonisme bagaimana dihadapi dengan konsep insan kamilnya Al-Jiri. Hedonisme, ya itu menolak hedonisme orang keduniaan, ya insan kamil itu karakteristiknya orang the perfect man is the mirror of God, the mirror of God, reflection of God, and so. Dan ini dengan karakter kepribadian seorang yang cintanya hanya kepada Tuhan gitu. Ya hedonisme ya dibuang dengan apa? Diganti dengan another attention to God. It's not simply the worldly life. Gitu saja jadi. Nah, atau bahkan ini nanti satu-satu bisa menjadi judul itu, hedonisme saja. Misalnya antum menemukan nanti tokoh sufi Nusantara siapa, acaranya apa, itu nanti untuk mengatasi hedonismenya. Hedonisme aja cukup, nggak apa-apa. Hedon itu apa sih? Kemudian mengapa sih orang itu menjadi hedon, dan kemudian bagaimana hedon itu bisa diatasi. Maka dari perspektif psikologi nanti sudut pandangnya, psikologi. Nah, sama dengan begitu, sama radikalisme. Kenapa orang-orang itu radikal? Seperti radikalisme. Radikalisme itu apa? Ya, bisa saja konsep sufi apa yang tampaknya, ajaran sufi apa yang bisa untuk mengatasi radikalisme itu. Radikalisme itu begini, definisinya begini, lalu kemudian ciri-cirinya demikian, karakteristik ya, terus kemudian tingkat-tingkatan radikalisme demikian, dan mengatasi radikalisme itu caranya A, B, C, D begitu. Nah, kan banyak mekanisme proses. Nanti ya secara psikologis, atau akan ketemu konsumerisme, dampak dari kapitalisme, itu orang akan menjadi greedy. Dan greedy itu harapannya kapitalisme. Kalau antum tidak greedy, selesai kapitalisme. Coba, kapitalisme di hadapan tinggontor gitu coba. Bisa berkembang nggak? Berhadapan dengan antum gini. Nggak berkembang, mau kapitalisme, mau apa? Coba, saya lihat antum ya. Bajunya aja nggak ada yang 500.000 harganya. Baju cukup lah 60.000, 70.000, 150.000. Itu apa? Sederhana. Obatnya kapitalisme itu, lawannya kapitalisme itu gontor. Makanya orang nggak senang sekali dengan gontor. Itu kapitalis itu nggak mungkin sama Islam. Dengan Islam nggak mau. Kapitalisme itu anti dengan Islam. Kenapa? Karena nggak bisa. Orang Islam itu diajak kapitalis itu nggak bisa. Maksudnya diajak hedon nggak bisa, diajak greedy. Bisa serakah nggak anti itu? Antum itu nggak bisa kan serakah mau ini mau itu. Ya sudah kita pakai gini. Ya kita pakai mobil ya sudah cukup begitu gitu aja. Atau kemudian baju ya sudah begini kan sudah cukup kan baju itu. Wah, ada nanti kita bersaing, fashion. Ya kadang-kadang mungkin agak sedikit-sedikit HP lah, ada HP itu mungkin ada yang Apple Croak atau ada yang apa. Atau kita HP ini HP saya yang baru ganti juga ini. Saya punya HP dari tahun 2015 sampai 2022 itu tetap HP-nya itu aja. Artinya baru pun ya sudah, yang penting kan bisa memenuhi tujuan dan sudah cukup kan. Dan nggak ada kan yang seperti ini kan terapi ini. Ini kan terapi yang sangat bagus untuk mengatasi korupsi, mengatasi konsumerisme, konsumtivisme, hedonisme, mengatasi atau ini perlakuan ajaran-ajaran sufi itu tadi misalnya
makomat. Makomat itu dihubungkan dengan basis etik bisnis, atau makomat itu dihubungkan dengan character education. Character education. Ya, konsep sober atau konsepnya apa itu dan hubungan dengan character education sangat bagus. Atau membangun optimisme. Banyak orang yang optimis, atau orang yang hidup sederhana, atau membangun hidup yang seperti itu. Isu-isunya banyak. Jadi antum bisa saja mengatasi terapi bagi problem, atau kemudian itu membangun sesuatu yang positif, yang bagus, membangun karakter yang tidak gampang menyerah, karakter yang tangguh, karakter yang unggul, karakter seperti itu. Itu bisa saja. Maka dan itu tokohnya cari tokoh Nusantara. Kemarin sudah kan, sudah kita diskusikan kan, dan saya pikir antum sekarang sudah membawa outline-nya. Mestinya sudah ada outline-nya, ada referensinya, sudah membawa mukadimahnya, pengantarnya. Ya kita sudah ini sudah kita lihat punyanya. Ya kerjanya, yang pekerjaan siapa? Sofyan itu ya pakai ini. Ini konsep insan kamil Abdul Singkil sebagai solusi dalam menghadapi krisis ini. Pakai bahasa Indonesia ini seperti ini. Yang menginggriskan saya nanti. Saya bantu menginggriskan nanti. Inggrisannya urusan saya itu nanti. Bahasa Indonesia saja. Tugas mata kuliah saya bahasa Indonesia kok. Kayak gini. Konsep ini makalahnya dia ini. Jadi konsep insan kamil Abdul Singkil sebagai solusi dalam menghadapi krisis moralitas modern. Setelah berapa kali balikkan lagi, oke bagus, sudah bagus, baru saya bahasa Inggriskan. Yang membahasa Inggriskan itu ya itu bahasa saya. This paper explore Abdul Singkil's concept of insan kamil in light of contemporary moral problems. The study of insan kamil raises human awareness about the essence of his identity as a servant of God is crucial. It is even more so at a time when secular values and worldview eliminate religion and God by making any utilitarianism, pragmatism, materialism, and hedonism as moral foundation of humanity. Therefore, serious effort should be made to resolve this moral quandary problem. The concept of Rob Singkil, why Rob Singkil? Itu kan abstrakan setelah selesai. Ini backgroundnya dia. Jadi backgroundnya why insan kamil, what insan kamil will contribute, and why it is why insan kamil aja dia ini terus. Antum bisa lihat lah nanti model-model ini di yang sudah terbit bersama saya punyanya ini, terus siapa? Punyanya Adib. Adib, punya Adib itu terbit di jurnal Wali Songo, Sinta 2 semuanya, Sinta 2 dan bisa antum Sinta 2 dengan sharing dengan saya nanti bersama-sama Sinta 2. Jadi Sinta 2 dan Adib itu yang saya antarkan nama. Ini mau saya cabut waktu itu, kirim ke Theosofia, UIN Wali Songo, Semarang, Theosofia. Kok nggak ada respon, nggak ada apa, sampai mau saya kirim surat, nggak tahu, saya tunggu sebulan kemudian, tahu terbit, nggak ada review, nggak dimintai juga bayar, nggak ada, jadi nggak ada review, nggak ada. Nah kalau nggak ada revisi, nggak ada apa-apa, tahu diterbitkan gitu aja. Nah, dan nggak biasanya kalau Sinta 2 itu sekitar 2 jutaan bayarnya, dan untuk 2 juta itu urusannya Unida, yang urus Unida bukan antum, dan bukan saya juga. Urusannya Unida nanti yang akan bayari, urusan publikasi itu Unidanya Alam itu nanti Pak Rektornya Alam itu sudah jadi membernya untuk itu. Jadi ini reviewnya serius banget, ini reviewnya sampai 2 kali, dua reviewer, maksud saya 2 reviewer, revisinya 2 dan dipertanyakan judulnya apa, serius. Nah profesor saya tadi baca ini, Prof tolong dibaca dan nanti kalau ada masukan silakan ini kan, sudah dibaca, oke, seperti ini. Nanti kalau ada review
revision dari reviewer, tolong kirim ke saya minta. Ada revision dari reviewer, saya kirimnya aja. Sudah saya perbaiki, Prof. Ini sudah untuk anti sekedar tahu aja bahwa ini sudah ada reviewnya, ada ini yang reviewnya agak serius ini. Terus saya jawab, habis itu ini 1,5 juta bayar. Nah, kalau yang punyanya Adib itu nggak ada ya gitu tadi, nggak ada babi ibu, tahu-tahu terbit, nggak diminta itu juga. Oh alah, tamam. Terbit itu dari paper yang sebelumnya lagi, Martin terbit di Ponorogo, Sinta 2 juga. Jadi Sinta 2, rata-rata yang tesis, yang master, ada yang agak di bawahnya, standar bawahnya, seksi Sinta 3, Sinta apa. Karena masih dengan bahasa Indonesia. Konsep panahnya Harawi itu Sinta 3 itu. Tapi kalau ada yang klasik, pemikiran tokoh, kita tokoh Nusantara saja itu sudah menjual gitu loh. Tokoh Nusantara saja itu sudah menarik dikaji. Karena itu ada PTM. Ini PTM sebenarnya proposalnya nggak bagus, tapi diterima. PTM, mahasiswi putri, mahasiswi terima. Kenapa? Karena yang kita kaji Kiai Soleh Darat. Kiai Soleh Darat kan tokoh Nusantara dan menarik. Gitu. Kira-kira reviewernya ketika itu juga orang yang punya kecenderungan begitu dikasih positif gitu aja kira-kira. Padahal menurut saya proposalnya nggak bagus. Jadi kadang-kadang orang melihat isunya yang diangkat. Nah kalau yang model trennya sekarang ya begini, artinya sesuatu yang klasik direaktualisasikan. Apa sih kontribusinya? Jadi apa gunanya kita mengangkat isu itu? Apa manfaatnya untuk kita saat ini? Nah itu. Ini kan ngerjakan ini kan cepat kan? Nggak sampai 2 minggu, 3 minggu selesai nanti. Kalau ngerjaannya papernya cuma 1, papernya kan banyak. Karena banyak nanti. Strateginya mudah sebenarnya. Strateginya untuk mengatasi ini. Coba sekarang saya nanya, Alam, rencananya nulis apa? Enggak, untuk ini, untuk mata kuliah ini, atau nanti terserah mau jadi tesis mau apa kan, tapi enggak untuk mata kuliah saya ini yang akan ditulis apa? Kemarin kan tentang Ahmad Khatib As-Sambasi. Oh, Khatib Sambasi. Integrasi tarekat Naksabandiyah dan Qadiriyah. Integrasi. Belum menemukan 5 krisis yang sesuai. Bukunya kamu sudah ketemu yang 11 halaman, Fathul Arifin itu. Ada Fathul Arifin di internet, PDF. Fathul Arifin, karyanya Syekh Ahmad Khatib Sambasi. Ahmad Khatib Sambasi ini luar biasa. Tapi nggak ada karyanya, itu masalahnya. Dia adalah yang mempertemukan 2 tarekat besar dalam dunia Islam. Tarekat besar di negeri asalnya masing-masing, dan tarekat itu juga berkembang luas di dunia Islam. Tapi ini orang Indonesia datang, dan ini itu disinergikan, diintegrasikan. Qadiriyah wa Naqsyabandiyah. Ini tidak ada model yang seperti ini. Tarekat Qadiriyah wa Naqsyabandiyah, dia dapat silsilah Qadiriyah itu dari jalur tertentu dan dapat Naqsyabandiyah juga dari jalur tertentu. Lalu kemudian dipertemukan, padahal 2 tarekat ini bertolak belakang. Yang satu zikir jahar, yang satu zikir khafi. Tapi kemudian itu dipertemukan oleh dan berkembang jadi tarekat yang paling besar di Indonesia. Tarekat itu 2 tarekat ini. Cuma bukunya hanya 11 halaman itu tadi, itu yang tidak mudah untuk mengeksplor nanti ajarannya. Maka masih mencari, saya belum formatnya nanti apa ya, formatnya atau ditemukannya isunya apa ya, integrasi begitu ya, dan kemudian nanti melahirkan fenomena apa ataupun karena belum ada. Coba anda cari di dalam tradisi Islam tarekat. Nah, tarekat ditambahkan nama sih banyak. Naqsyabandiyah, Khalidiyah, Naqsyabandiyah, Mujaddidiyah, Syadziliyah A, Syadziliyah B, Syadziliyah C. Itu banyak yang seperti itu. Tapi ini 2 tarekat. Nah, itu nanti mungkin jadi kajiannya. Jadi berangkatnya dari itu. Jadi ini sosok yang sangat unik. Jadi mengintegrasikan, mensinergikan mengkombinasikan 2 tarekat.
Nah, nanti di antara jalannya tadi itu banyak sih tokoh-tokoh yang sudah kemudian memberikan sesuatu yang baru pada tarekat, tapi itu hanya satu tarekat yang kemudian ditambahkan dengan nama dia sebagai penerus dan pelanjut, dan itu dalam tarekat begitu. Tapi ini dua tarekat, dua silsilah. Sehingga ketika mengikuti tarekat ini, silsilah mana yang akan digunakan itu juga masalah. Oke, nanti itu bisa jadi ini isu ini menarik ya. Terus saya masih belum tahu, lupa. Entah isu Maulana. Kok Maulana apa kemarin rencananya? Makomatnya siapa? At-Tusi. Ya, makomat yang paling simpel At-Tusi karena dia orang yang pertama menulis makomat secara elaboratif itu At-Tusi. Nah, apa dengan pendidikan moral ya, Mbak? Pendidikan karakter. Jadi kalau ada sober, yang sober, bagian sobernya, kemudian dihadap-hadapkan dengan pragmatisme. Pragmatisme. Sober ya, sabar. Hanya konsep sabarnya dia. Itu dia cukup, artinya ya cukup sih, kan diskusikan, analisis bisa panjang nanti antara. Mungkin kalau ini saya coba cari supaya. Ya, enggak apa. Nah, kalau sober itu isunya mungkin bukan pragmatisme. Coba, sabar itu untuk terapi apa? Di fenomena kontemporer itu. Sabar itu untuk terapi apa? Ya, sabar itu ya paling tidak untuk terapi radikalisme itu sangat-sangat mungkin itu. Radikalisme. Ya. Orang radikal itu kan karena kurang sabar gitu aja. Nah, sabar itu definisi sabar, tujuan orang bersabar, tingkatan-tingkatan sabar, cara mencapai sabar, nanti tapi bisa aja. Atau nanti itu untuk membangun karakter tangguh orang di era sekarang. Nah, itu dicari dalam kajian psikologi yang sedang berkembang, atau dalam kajian pendidikan karakter, itu karakter apa yang hendak diwujudkan, dan sebagai karakter ideal, karakter yang dasar yang akan membentuk itu. Nah, itu nanti Anda bisa begitu. Jadi nanti itu begini, ya sebenarnya antum juga sudah dicari di PDF jurnal yang nulis tentang sabar itu sudah ada berapa banyak, sudah dapat akses jurnal tentang sabar, sudah mengakses tulisan-tulisan tentang sabar dalam jurnal. Iya, tinggal tulis sabar, jurnal PDF itu udah muncul semuanya itu. Artinya mudah untuk menginikan. Itu aja kan sudah muncul itu banyak sekali itu. Konsep sabar dalam perspektif Al-Quran, konsep sabar dalam terapi kesehatan mental. Nah, ini sabar sebagai terapi kesehatan mental, sabar sebuah konsep psikologi. Ini nanti ininya atau ngarahkannya konsep sabar dalam Quran. Ini kan belum ada sabar dalam perspektifnya para sufi. Tapi sabar itu nanti tingkah laku sabar relevansinya dengan kesehatan mental. Kesehatan mental apa yang bisa diterapi oleh sabar itu? Yang kita cari di situ. Kita cari nanti relevansi, kontribusi, dan kemudian aktualisasi sabar dalam apa yang dimungkinkan untuk apakah dalam pendidikan, dalam psikologi, dalam kesehatan mental, atau dalam problem politik gitu misalnya. Nah, itu yang kita cari. Oke, jadi nanti ini sabarnya begitu, terus nanti yang psikologinya dampaknya apa? Sudah, nanti caranya merujuk kepada begini-begini jurnal-jurnal ini yang kita rujuk referensinya, bukan jurnalnya itu nanti yang dirujuk. Cari referensinya. Antum harus mengejar yang dia baca apa sih? Itu. Untuk mengeksplor itu yang dia baca apa. Ya, itu yang kalau antum tadi kan sabarnya sudah sabarnya sufi gitu aja. Sabarnya ya sabarnya siapa? Tusi, atau sabarnya Abu Thalib Al-Makki, atau sabarnya Kalabadi, sabarnya Hujwairi, ya sudah itu. Tapi nanti itu dicari
pada fenomena kontemporer apa yang bisa diatasi, bisa diinginkan oleh sahabat. Nah, itu yang baru kemudian nyari dan menghubungkan itu. Saya kira itu bisa menarik. Etik, ya, simpel. Jika begitu, setelah dicarikan referensi, habis itu dibuatkan outline sama mukadimah. Saya pikir minggu depan semuanya sudah punya mukadimah, sudah punya outline-nya dan sudah punya pengantar. Untuk kita diskusikan pengantarnya aja dulu. Nah, pengantar itu, nah ini yang saya ini kan ke pengantar itu kuat. Jadi kita merujuk karena pengantar itu kita appeal, kita bersandar, kita bertopang, kita kemudian mengandalkan sesuatu untuk mendukung kita, maka referensinya harus kuat. Maka saya seperti di sini, di situ untuk mukaddimah saja itu di situ Iqbal, Pak Profesor Hamid, Nakib Alatas, itu Hilal Basil, Araniri, Hamzah Fansuri, Azumadi Azra. Jadi antum cari orang-orang yang punya otoritas, sehingga artinya basis pemikiran kita itu bukan nggak main-main gitu loh. Jadi pikiran kita itu kita bangun di atas we stand on the shoulders of the giant. Nah, mereka ini sudah giant di sini ini. Mereka itu para raksasa ini. Nah, Prof. Hamid kan raksasa kita di sini. Ilya Bayunus, saya tahu semua orang-orang ini. Ilya Bayunus, Iqbal, Nakib Alatas, Azumadi Azra. Nah, jaringan ulama, bukunya Azumadi Azra, jaringan ulama, itu menurut saya buku terbaik tentang sejarah Islam abad ke-17-18, buku ini. Dan Azumadi Azra kalau berbicara sejarah itu benar dan bagus. Asal nggak usah ngomong pluralisme gitu aja lah. Ya. Kalau ngomong gitu ngawur gitu. Karena ilmu sisi pemikiran keislaman, tapi kalau politiknya counter Jokowinya bagus ya. Serius. Tapi asal jangan bicara pluralisme, bicara feminisme, bicara apa. Tapi bicara sejarah, Azumardi otoritasnya. Nah, di sini kan kasusnya kasus histori, kasus tokoh tentang Abdurrahman. Nah, terus di situ jadi referensi di jangan menggunakan terus tiba-tiba jurnal-jurnal yang nggak jelas. Atau kalau seperti Prof. bilang, habis menukil Prof. Alatas, tahu-tahu menukil siapa, atau habis Syafi'i, habis itu kemudian tokoh-tokoh yang nggak jelas. Nah, baru kalau kemudian untuk di dalam di sini di background itu yang pertama ini mengapa insan kamil itu penting. Nah itu mengapa insan kamil itu penting dalam baik itu dalam tradisi sufi maupun dalam tradisi itu mengapa insan kamil itu penting, yaitu perlukan. Terus kenapa kok insan kamilnya Abdurrahman Singkil? Kenapa Abdurrahman Singkil? Nah itu ada alasan Abdurrahman Singkil. Terus kemudian mau diapain dengan insan kamil itu? Apa kepentingannya kita untuk? Nah itu sama antum sabar. Bisa saja dengan merujuk kepada psikolog, kepada kemudian sufi, kepada sabar itu apa. Nah, jadi gimana membuat sabar itu menjadi fenomena yang menarik, itu yang kadang-kadang menjadi tidak mudah. Nah, yang ngomong sabar itu nanti untuk ini kuliah subuh, jangan khutbah Jumat. Ya, ini bukan khutbah Jumat, ini karya akademik. Di pekan depan itu aja. Jadi outline antum apa, lalu kemudian tulis pengantar. Dan kita diskusikan pengantar satu-satu dulu. Oke, Maulana. Untuk Hisham. Apa rencananya Hisham? Anda dari Banten? Oh, ya.
gradasi moral. Nah, tasawufnya itu apa? Konsepnya apa? Nah, itu yang kemudian, nah, ini saya sedang garap memperbaiki dan menginikan tentang Imam Nawawi Al-Bantani. Ini sementara judulnya The Relevance of the Relationship Between Sufism and Fiqh to the Phenomenon of Modern Man. Itu tugasnya mahasiswi. Ini sudah selesai bahasa Inggris kan, gitu. Kajian bukunya Marafi Al-Budiah, Salimul Fudala, Imam Nawawi Al-Bantani. Nah, ternyata sudah ada orang yang nulis tentang relationship between Sufism and Fiqh menurut Al-Bantani. Nah, cuma ini kan dihubungkan dengan phenomenon of the modern man. Nah, itu ada itu. Itu ini makalah-makalah yang saya siapkan untuk jadi publikasi jurnal tahun depan. Ada 10-an makalah ini. Ada yang dari tesis, ada yang tugas S2. Ini yang ini menarik nih. Nah, ini punyanya Amar. Arsyad Al-Banjari's Concept of Ma'rifah as response to the problem of Western epistemology. Nah, kan menarik. Western epistemology itu epistemologi yang very empirical. Very empirical. To the Western, reality is that is empirical. A thing which is empirical, that's real. Kalau enggak empirical, it is not real. True. Jadi realitas itu hanya yang empiris, sehingga realitas non empiris tidak masuk di dalam pikiran mereka. Enggak ada. Realitas non empiris itu not reality. Nah, gitu. Nah, bagaimana makrifah? Nah, makrifah sufi kan makrifah a'la ma'rifatan kan enggak empiris gitu loh. Enggak empiris. Karena Tuhan kan. Jadi ma'rifatullah itu a'la maratibil ma'arif as-sufiyah. Nah, apa kemudian ternyata saya jelaskan bahwa itu barat yang hanya mengakui realitas empiris, akhirnya ilmu, sains dan lain sebagainya menjadi sangat terbatas. Sehingga hanya pada yang empirical saja. Padahal yang non empirical itu juga real, gitu. Yang non empirical itu real. Morality is a thing to some extent it is not empirical, but it is real. Spiritual dimension of man, it is not empirical, but it is real. But it is real. If we combine limited the science into the empirical subject, it is a very limited one. But if you make it go beyond that things, you will reach the wider access to the knowledge. Jadi kalau kemudian pengetahuan itu kita luaskan, termasuk yang non-empirical. Jadi yang non-empirical itu juga real. Yang invisible itu juga real. Nah, itu. Nah, maka makrifah ini akan memperluas. Barat kalau mau menerima makrifah ini. Jadi mereka lahan kajian dan bahasan dan keilmuan akan menjadi luas. Karena yang hanya empirik itu problem. Ya ini tulisannya panjang sekali sampai ke 10.000 kata itu. Ya tapi setelah bolak-balik, maka yang saya carikan jurnal yang bisa menerima sampai 10.000-an itu hayulah. Cuma belum saya kirimkan. Tapi sudah diformat, sudah template-nya. Ini sudah ada yang punya terbitan itu, sudah punya publikasi. Waktu nulis skripsi kan ada publikasi kan syaratnya. Oh belum terbit. Oh, ya. Pokoknya diserahkan ke format jurnal gitu aja ya. Oh ya apa. Nah, seperti ini. Ini contoh papernya siapa tadi? Amar. Ini papernya TB. Itu catatan saya waktu masih awal. Ini sudah beberapa kali, tapi
Masih ada catatan itu. Konsep Hamka mengenai mahabbah untuk meraih kebahagiaan, perspektif psikologi tasawuf. TB ini sudah nggak ada di sini anaknya. Di UNER. Nah, karena diinstruksikan oleh Prof. Hamid ngambil komunikasi lah, ngomong orang Ilkom ngambilnya AFI di sini. Kan di sini kemarin ya sama Sofyan sama itu. Dia Ilkom S1-nya. Nah, ngambilnya AFI, akhirnya disuruh yang linear ya. Dan tulisnya sudah lumayan. Tulisannya ini sudah beberapa kali saya koreksi dan sudah lumayan. Tinggal catatannya sedikit, tinggal beberapa catatan itu aja. Nah, itu dari dia begini, terus kemudian ini sudah saya ubah menjadi begini. Hamka's concept of mahabbah for achieving happiness, the Sufi psychological perspective. Itu. Begini mahabbah, tapi perspektifnya psikologi atau kemudian apa? Nah, itu bisa psikoterapi, bisa juga bisa psikologi, bisa. Terus ini yang belum bergerak. Ini anak mantingan ini. Analysis concept of the soul. Nah, menurut saya ini sudah cukup, konsep melurin tentang soul itu sudah cukup untuk bisa menjadi isu yang menarik. Lalu analysis bukunya tidak mudah. Yang menjadi tema apa krisis tadi apa? Kenapa? Jadi krisis tadi bisa dikaitkan dengan teori atau konsep-konsep Sufisme apa saja sih? Persoalan-persoalan itu yang krisis, krisis. Itu kira-kira ini itu yang bisa dihubungkan, pluralism, transcendent unity of religion, TUR itu transcendent unity of religion, itu TPPS itu transpersonal psychology, unity of religion, perennialism, feminism, moral crisis, spiritual crisis, ecological crisis, corruption, meaningless, consumerism, consumptivism, hedonism, materialism, greedy, Islamophobia, radicalism. Ini greedy, Islamophobia, radicalism, terrorism, tension, and depression. Itu di antara isu-isu dan tadi ini belum termasuk apa kayak tadi apa character education, terus kemudian bisnis apa dan ekonomi. Ini yang kayak bisnis etik kayak tadi yang itu kan menarik itu. Deciphering Sufi Maqamat as a foundation of business ethic. Nah, itu misalnya kayak begitu. Nihilisme maksudnya gini Mas. Oh iya, nihilisme akhirnya kemudian ini akhirnya semuanya. Itu di antara isu-isu, antara nanti tambahkan lain lagi yang banyak boleh. Nah, terus ini ya, ini ada Neo-Sufism, itu juga isu dalam tasawuf ini bagus, ini punyanya Bayu. Neo-Sufism characteristic of Syekh Nawawi Al-Bantani in his book Tanqihul Qaul. Ini sebenarnya bukunya buku hadis ini. Buku hadis, tapi di bagian-bagian Jam'ul Ahadis, jadi buku hadis itu dia ada bab-bab tabib dalam hadis itu yang dimungkinkan untuk dikaji. Nah, itu. Sehingga dilihat dari perspektif Neo-Sufism. Maka Neo-Sufism dia jelaskan apa, lalu kemudian bagaimana Neo-Sufism itu terbaca dari buku Tanqihul Qaul. Tidak mengkolaborasikan atau terhadap fenomena. Karena Neo-Sufism itu sudah isu baru gitu. Neo-Sufism itu sudah kontemporer. Neo-Sufism itu Rahman. Yang pin the issue itu Rahman. Fadzul Rahman. Yang pin the issue, yang menggunakan istilah ini awal kali itu Rahman. Maka orang bicara Neo-Sufism itu mesti berhutang pada Rahman. Harus berhutang pada Rahman. Yang menyebut Rahman.
di sini introduction begini ya, terus biografinya Syekh Nawawi, terus Neo-Sufism itu apa, Taqiyul Qaul, dan beberapa Taqiyul Qaul itu isinya sampai 40-an nih, 40-an judul itu. Nah, itu sampai 40 itu. Hanya diambil beberapa saja dalam Taqiyul Qaul seperti Remembrance of Dzikir, keutamaan dzikir, terus kemudian ada fakir, konsep apalagi fakir, ada empat saja yang diambil. Taubah, bagaimana New Sufism itu muncul dalam penjelasan Al-Bantani tentang dzikir, tentang taubah, nah itu, tentang as-sumtu, tentang al-fakir, bagaimana fakir itu. Terus kemudian diberikan karakteristik New Sufism. New Sufism itu apa? Nah, itu menarik. Nah, ini yang isu-isu yang semacam ini menurut saya ini sudah bisa untuk tingkatannya Sinta 2 ini. Kalau bahasa Inggris begini kan. Kalau bahasa Indonesia nggak ada Sinta 2 dalam bahasa Indonesia. Maksud saya tetap bahwa ini antum mengembangkan itu dalam Sufism, cuma Sufism yang relevan dengan kekinian. Jadi ilmu kita dalam khazanah klasik itu menjadi kontemporer, menjadi relevan dengan kekinian, kontekstual. Jadi kontekstual, jadi kita aktualisasi ilmu ke dalam dinamika kehidupan kekinian kita itu akan tampak di sini. Nah, kalau ini papernya Abdurrahman ini. Ini sudah revise ini. Ini sudah saya perbaiki dan ini tingkatannya Scopus Q2. Scopus masuk Scopus tinggi, Scopus Abdurrahman itu yang wisudawan terbaik kemarin. Dan ininya catatan bukan tesis dia, bukan. Tugas dia di mata kuliah saya. Paper ini sudah pernah dimuat di dalam Sakofa. Tapi kemudian ditarik lagi. Karena waktu itu ada dosen Unida juga yang sedang butuh persyaratan untuk kepangkatannya di Sakofa. Dan di Sakofa yang waktu itu yang bisa diturunkan papernya hanya punya saya, yang orang Unida. Kan mau menurunkan punya orang luar kan nggak enak. Masa akhirnya Prof. Kamit nih saya. Pak Nur, itu di Sakofa itu bisa nggak di take down, diambil? Kenapa Ustaz? Enggak, karena ada dosen yang sedang dosen kita perlu dimuat di Sinta 2, enggak apa-apa Ustaz, ambil aja, turunkan aja, dicabut aja itu. Saya punya tulisan-tulisan yang lain sudah di Sinta 2 sampai itu. Nah, begitu dicabut, diturunkan ternyata enggak boleh, jurnal sendiri enggak boleh, harus jurnal orang luar. Nah, baru tahu ketika setelah itu enggak boleh menggunakan jurnal sendiri. Ini komentarnya banyak sebenarnya, cuma di sini ini sudah saya hapuskan semua, cuma ini kok masih muncul. Peak experience, dia kok menggunakan peak experience. Which term is more popular, transcendent or peak experience? Nah, dia reviewernya nggak tahu kalau peak experience itu technical termnya Maslow. Technical termnya Maslow peak experience itu. Ini jurnal di Kuala Lumpur, Scopus. Ya seperti ini, jadi Ma'rifatullah Ibnu Athaillah and peak experience-nya of Maslow. Jadi bagaimana Ma'rifatullah dipertemukan dengan peak experience. Nah, seperti ini ya, jadi kan bisa jadi isunya ketemu gitu. Ini kan dalam psikologi. Jadi antum bisa bertemu dengan bisa psikologi nanti, bisa kemudian yang memang paling banyak di psikologi, bisa mental health juga bagian dari psikologi juga di situ, bisa sosiologi, bisa antropologi, bisa ekonomi, ketemu dengan ekonomi, bisa hukum enggak, ekonomi kayak tadi ekonomi, corruption ekonomi, bisnis etik itu ekonomi. Yes. Saya kira gitu. Ini untuk berikutnya
tinggal lanjutannya pekan depan. Jadi Nawawi Al-Bantani tadi apa antum? Terlalu umum, iya. Terlalu umum. Cari yang lebih spesifik. Jadi tasawufnya Nawawi Al-Bantani terlalu umum. Dan banyak orang yang nulis tentang itu. Artinya antum akan mudah terjebak, mudah tersamakan, mudah sama dengan orang lain. Karena tasawufnya Nawawi, tasawufnya Hamka, tasawufnya Soleh Darat itu banyak sudah orang nulis begitu. Tapi cari poin, maka cari bukunya Al-Bantani, misalnya Marafi Al-Ubudiyah, Salalimul Fudala, nah, itu terus kemudian Marafi Al-Ubudiyah, Salalimul Fudala, terus apalagi yang buku dia bernuansa tasawuf. Ataupun kalaupun itu tidak tasawuf, fikih misalnya, lihat dari perspektif tasawufnya seperti apa. Bukunya fikih, tapi nuansanya atau arahnya ada pendengarnya tasawuf. Kayak Bidayatul Hidayahnya Imam Ghazali. Bidayatul Hidayah itu fikih yang aromanya tasawuf itu. Karena itu disiapkan orang membaca sebelum baca Ihya, orang harus baca fikih. Maka kan orang thariqah itu kan syariah dulu. Syariah, thariqah, jadi mau sebelum itu syariahnya harus terbangun. Nah, sementara Nawawi Al-Bantani hubungan syariah dengan sufisme atau fikih dengan sufisme itu sudah ada yang nulis, atau ini tadi juga ada mahasiswi yang nulis itu. Cari yang isu yang lain. Nawawi tetap ya bisa makomatnya Nawawi sudah ada yang nulis juga. Makomatnya Nawawi Al-Bantani ada yang nulis. Apa? Nah, mungkin yang belum ada mahabbahnya Nawawi Al-Bantani belum ada. Fanaknya kalau dia punya ya konsep itu, fanaknya belum ada, makrifahnya belum ada. Nah, kalau dia makrifahnya Nawawi nanti hubungannya ya dengan epistemologi. Hanya persoalannya apa? Kalau siapa Ammar itu begitu, maka anta temukan sisi problem epistemologi apa yang bisa diatasi oleh ma'rifatullah itu. Atau kemudian ma'rifatullah itu untuk mungkin punya ada aspek psikologinya bisa saja. Nah, kalau mahabbah jelas itu bisa psikologi. Mahabbahnya saya nggak tahu. Mahabbahnya Nawawi Al-Bantani itu sudah ada yang apa enggak kan? Tinggalnya aman masih. Kalau sejauh ini sampai di begini belum ada aman, belum ada artinya yang nulis tentang itu. Cuma nanti dihubungkan dengan apa? Nah, jadi belum ada orang yang menulis Nawawi Al-Bantani dari sisi konsep mahabbahnya dia. Praktek tasawuf, praktek. Kalau contoh tentang mahabbah tadi yang sudah nulis mahabbah dan terbit itu begini. Abdul Samad Al-Farambanis concept of mahabbah as an antidote to the spiritual crisis of modern man. Nah, misalnya kayak begini, mahabbah, tapi dia untuk penawar terapi bagi spiritual crisis. Kakak apa ini? Baca tentang apa? Hasyim Asy'ari apanya? Sabar. Sabar bisa sabar begitu atau punya bukunya Hasyim Asy'ari? Banyak bukunya, banyak dan gampang diakses, gampang di Shopee. Anda tanya di Shopee atau di apa, banyak, atau di internet lah pokoknya, apa Bukalapak apa Tokopedia atau apa, gampang masuk ke perspektif. Nah, kalau sabar itu ya biasanya dengan psikologi sabar. Tapi atau tadi itu misalnya sabar radikalisme kayak gitu kan, kena itu kan. Ya orang radikal itu nggak sabar gitu aja. Intinya mudahnya problemnya gitu. Atau cari isunya yang lain yang lebih menarik dari sosok. Nah ini
Kadang sosok seperti dia, tokoh ini apa sesuatu yang menarik dari tokoh semacam dia, pemikiran apanya. Nah, kalau kemarin adib itu konsep kewaliannya kan, Kiai Haji Al-Syarif's view on walaya, saintship, saya bilang gitu. Bagus sudah dan tulis sudah terbit. Nah ini kalau sabar saja nanti ya kalau sabar saja itu nanti ya tingkatannya ya cintanya mungkin cinta 4, cinta 5. Tapi kok sabar dihubungkan dengan sesuatu, dengan fenomena kekinian, itu menarik. Tapi apa sabar? Apakah sabarnya dia? Atau dan kenapa kita menulis sabar dari dia? Kenapa kita menuliskan pemikiran dia tentang sabar? Misalnya kayak begitu, itu juga harus punya alasan untuk mengemukakan. Karena apakah konsep sabarnya punya keunikan? Nah, itu. Atau baca karyanya dia dulu, baru Anda mencari masalahnya. Baca karyanya dia baru masalahnya ditemukan atau problem apa yang lebih menarik. Dia banyak dikirim orang ke pendidikan, misalnya hubungan guru murid, etika guru kepada murid, banyak sekali tulisan-tulisan tentang begitu. Pendidikan karakter itu sudah banyak dari Hasyim Asy'ari tentang itu. Oke, Anta ismu? Chandra. Konsep insan kalangan menurut Yusuf Al-Makassari sebagai tanggapan dari nihilisme di era postmodern. Boleh. Cuma Yusuf Makassari karyanya itu kadang-kadang tidak mudah mencari. Sudah ketemu karyanya dan dia di mana dia mengupas tentang insan kamil itu nggak apa. Kalau nggak ketemu itu yang jadi masalah. Bukunya karyanya Yusuf Makassari. Ada Zubdatul Asrar. Sirul Asrar ada, Zubdatul Asrar ada. Nah, Zubdatul Asrar itu yang sudah diedit oleh ibunya Rektor UIN Jakarta sekarang. Zubdatul Asrar, saya dulu punya, tapi kemudian nggak karuan kemana. Di jurnalnya udah ada yang membahas tapi masih konsepnya itu. Insan kamil saja. Itu ngambil dari Sirul Asrar. Ya. Sama satu Kalau tokoh yang bukunya banyak, apa itu Abdul Samad Palembani, itu bukunya banyak. Hasyim Asy'ari bukunya banyak, dan dia juga terbitkan. Siapa Nafis Al-Banjari bukunya ada, bisa diakses. Yusuf Al-Makassari ada beberapa juga tentang Yusuf Al-Makassari, cuma kalau ada bukunya, terdapat bukunya itu aja kuncinya, cari bukunya. Ya, Ali Azhari apa entah Konsep zuhud, Ustaz, insya Allah pengennya. zuhudnya siapa? Syekh Nawawi, Ustaz. Oh, iya banyak. Dihubungkan dengan apa? Dihubungkan dengan apa itu tradisi salaf modern. Tradisi salaf modern apa? Kalau kayak apa itu yang mungkin bisa dibilang apa itu krisis apa menurunnya moral manusia gitu. Ya, pokoknya tinggal mencari isu kontemporernya apa, sehingga bertemu, ada kontribusi dari Oke, itu ya, cari. Oke, saya kira kita cukup untuk pertemuan hari ini, dan nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang untuk perkembangan. Jadi, paling nggak buat mukadimah pendahuluan untuk semua yang akan dikerjakan itu. Pendahuluannya kira-kira nggak usah banyak-banyak, 3 halaman itu aja, atau 2 saja. Ya. konsep kabarnya Haji Asy'ari ini tentang beliau sendiri yang kita mengajar dari sama artinya
Nah, yang akhirnya dia tuangkan dalam karya itu, tuangkan dalam tulisan. Oh, ada dia bercerita tentang begitu kan ya juga tidak apa-apa. Itu bagian dari cerita tentang kesabarannya. Anda bisa mengutip itu sebagai manifestasi atau implementasi dari kesabarannya itu diganggu sama santrinya ya nggak masalah gitu loh. Dan di pondok salaf itu mau ngaji mau apa nggak masalah. Mau di salaf itu mau datang yang ngaji mau nggak datang, mau teriak-teriak, mau lari-lari, mau apa saja. Saya pernah mengaji selama mengaji satu kitab. Saya mengaji kitab apa itu?